Gimana Pak Budi? Alhamdulillah sehat Pak April. Oh iya, kemarin Bu April itu menghubungi saya. Kira-kira ada apa ya Bu? Gini Pak Adi, saya itu kan akan melaksanakan coaching kepada Pak Diva. Nah, saya ingin Pak Adi bisa jadi supervisor saya. Oh begitu. Jadi Bu April ingin saya menjadi supervisor bagi Bu April. Kemudian Bu April sudah menyiapkan apa untuk kegiatan coaching nanti? Ini Pak Adi, jadi saya sudah mencoba membuat rubrik penilaian. Kalau seperti ini, kira-kira bisa dipakai apa tidak ya Pak Adi? Oh iya, ini sudah bagus Bu April. Ini bisa digunakan untuk kegiatan coaching nanti. Oke. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu April kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ini Pak, kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Jadi Bu April ingin mengembangkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu April, pada bagian mengajukan pertanyaan yang mana yang ingin saya amati? Pada bagian identifikasi Pak. Jadi di bagian itu tuh saya merasa kurang lancar untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, baik. Menurut Bu April, bagaimana penilaian Bu April terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Menurut saya penilaian ini sangat penting karena dalam proses coaching mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sangat penting dalam kita membantu menyelesaikan permasalahan dalam coaching itu, permasalahannya coaching gitu. Oke, betul sekali. Jadi apa harapan dari Bu April terhadap observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya sih, saya jadi tahu kemampuan diri saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot pada saat coaching. Kemudian saya jadi bisa memperbaiki diri untuk proses coaching yang selanjutnya, sehingga kemampuan coaching saya itu menjadi lebih baik. Oke, siap. Oke, berarti kapan kita akan melakukan supervisi? Mungkin nanti siang. Oke, berarti nanti siang ya Bu ya? Iya. Oke, mau di mana Ibu? Di ruang kelasnya Pak Diva sepertinya. Oh, di ruang kelas Mbak Dina. Iya. Oke, berarti kita ketemu nanti siang di rumahnya. Terima kasih Pak Adi. Siap, makasih Bu April. Assalamualaikum Pak Diva. Waalaikumsalam Mbak April. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bahagia gitu. Baik. Oke Pak Diva, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab ini. Pak Diva, sudah siap? Insya Allah. Sudah. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya Pak Diva menjelang proses coaching kita hari ini? Sebenarnya saya menunggu ya Bu April untuk mengcoaching saya, jadi biar bebannya itu bisa nggak gitu lagi. Oke. Pak Diva, tujuannya apa sih dari proses coaching kita hari ini? Jadi gini Bu, saya kan punya masalah ya, ditunjuk sebagai ketua adiwiyata, yang mana saya kan belum matematika Bu, tidak memahami apa itu adiwiyata, bahkan saya belum punya pengalaman terkait adiwiyata. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua, sehingga saya harus menyusun tim dan menyusun program yang nanti akan saya lakukan. Oke, jadi apa ini definisi tujuan akhir Ya, yang diinginkan? paling tidak saya bisa menerapkan skala prioritas. Oke. Mana yang harus saya terapkan terlebih dahulu. Ibarat itu langkah pertamanya yang kita kasih. Oke, kemudian apa tolak ukur keberhasilan yang ini dicapai? Yang jelas saya tidak bingung bisa mengambil keputusan yang tepat dan ibaratnya
mengetahui kira-kira mau dibawa kemana sih dari tim saya itu. Ya, oke Pak Deva. Sebetulnya apa sih yang membuat Pak Deva merasa kesulitan? Pada intinya apa yang membuat Pak Deva merasa kesulitan dalam masalah yang sedang Pak Deva hadapi dalam mempersiapkan adiyata? Ya, yang membuat saya kesulitan ya diri saya sendiri Bu sebenarnya ya. Karena saya kan guru matematika ini Bu. Oke. Jadi ketua tim adiyata itu kan sesuatu yang menurut saya perlu pengalaman. Sedangkan saya belum pernah menjadi panitia atau pengurus pada program adiyata sekolah. Dan saya juga belum pernah menjadi ketua panitia apapun Bu. Ini baru ini. Sebelumnya saya hanya sebagai sekretaris. Kalau ketua itu kan harus mengkoordinasikan, menyusun timnya, menyusun programnya. Iya. Saya belum punya pengalaman seperti itu. Tapi karena sudah ditunjuk, jadi saya harus belajar. Oke. Baik, Pak Deva. Kemudian itu tadi permasalahannya. Bagaimana Pak Deva menghadapi situasi ini? Terlebih Pak Deva adalah seorang guru matematika, sedangkan program Adiwiyata itu berkaitan dengan Panama, bagaimana cara merawatnya, itu bagaimana? Ya jelas saya belajar ya. Saya misalnya di internet membaca modul-modul Adiwiyata, ya sedikit tahu. Tetapi kan dalam pelaksanaannya saya butuh orang yang harus bisa mendampingi saya. Sehingga dalam pembuatan tim saya melibatkan guru biologi juga, ada guru geografi, yang mana nanti harapan saya ketika saya melaksanakan proses kegiatan Adiwiyata ini ada rekan yang memang benar-benar bisa diajak untuk sharing, untuk bertukar pikiran, sehingga proses Adiwiyata itu bisa berjalan semestinya. Oke, jadi tadi ada opsi ya, mengajak rekan sejawat yang berjurusan biologi untuk bisa ikut membantu. Oke. Seandainya Pak Deva dari opsi tadi yang langkah tadi yang dia kok belum maksimal, kira-kira Pak Deva punya cadangan opsi lain? Itu ya, saya ingin melakukan studi tiru ke sekolah yang sudah menerapkan Adiwiyata, dari mulai perencanaan, kemudian prosesnya sampai dia itu benar-benar bisa menjadi sekolah Adiwiyata yang mandiri. Itu seperti apa? Memang dari beberapa yang saya pelajari itu yang paling berat adalah mengawali. Kalau sudah berjalan, insya Allah lancar. Tapi kalau mengawali itu inisiasi itu sulit bagi saya. Oke. Kembali lagi ke tadi program Adiwiyata. Apa sih tujuan utama, rencana utama Pak Deva dalam mencapai tujuan tadi sebagai ketua tim Adiwiyata? Jadi tujuan saya menjadi ketua tim Adiwiyata itu kan membuat tim yang solid dulu dari rekan-rekan yang akhirnya bisa membantu program saya. Kemudian program utamanya itu tadi merubah mindset dulu, dari mulai sekolahnya, kemudian guru-gurunya, siswanya, orang tua, bahkan masyarakat sekitar untuk bisa paham bahwa Adiwiyata itu adalah kesadaran dalam menjaga lingkungan. Mungkin dari hal yang kecil untuk membuang sampah pada tempatnya atau sudah sesuai dengan jenisnya itu kalau tidak kita awali ya berat. Nah, kita berada di situ. Dan nanti kan program-program yang lainnya bisa menyusul, ya misalkan kita sudah mengelompokkan sampah, sudah kita kelompokkan, kemudian ada sampah organik, maka kita buat kompos. Ada anorganik, maka nanti akan kita daur ulang misalkan. Jadi yang paling berat itu mengawali. So, yang lain misalkan ini kelas kan sudah ada jadwal piket kelas, tapi kan yang jalan. Maka kita perlu adanya kesadaran dulu setiap orang untuk akan kebersihan. Kita menanamkan nilai-nilai kebersihan sehingga kalau mereka sudah terbiasa dengan hidup bersih, melihat sesuatu yang kotor itu risih. Ya, jadi sehingga mereka akan punya
tindakan untuk bagaimana sih biar lingkungan tidak. Jadi ada beberapa rencana yang sudah Pak Deva sampaikan. Kemudian adakah prioritas yang Pak Deva miliki dalam rencana yang sudah Pak Deva tadi sampaikan? Prioritas saya adalah bagaimana bisa menggerakkan tim saya. Kalau sudah tim saya tergerak, saya melangkah ke yang siswanya bagaimana membuat kesadaran. Itu prioritas saya. Baik dari prioritas kesiapan dan prioritas tujuan. Oke, kemudian strategi apa yang akan Pak Deva gunakan untuk mencapai tujuan tadi? Strateginya mungkin dari diri saya sendiri Bu, ya. Saya menjadi teladan dulu bagi rekan-rekan saya, menjadi teladan bagi murid-murid saya untuk tetap menjaga kebersihan dimanapun mereka berada. Kemudian menciptakan suasana yang nyaman, sehingga anak-anak juga merasa dekat dengan kita. Kita coba melalui kegiatan belajar mengajar bahwa program Adiwiyata itu harus masuk pada pembelajaran. Datang ke kelas, mereka harus menyiapkan ruangan dulu, apakah ada sampah yang terlihat, kalau ada silakan bisa dibuang. Jadi hal yang kecil. Jadi kalau hal yang kecil sudah berjalan untuk melaksanakan program yang besar, menurut saya tidak begitu sulit. Langkah-langkah yang baik tadi sudah disampaikan oleh Pak Deva. Rencana yang saya lihat sudah rapi, terstruktur, sudah tersusun dengan baik, kemudian juga terinci, detail, dan itu bisa membantu Pak Deva mengatasi permasalahan Pak Deva sebagai ketua tim ya Adiwiyata di sekolah Pak Deva. Pak Deva, kira-kira kapan ini mau dilaksanakan dari rencana-rencana yang sudah Pak Deva buat ini? Mungkin di semester depan ya, mengingat semester ini kan anak-anak sudah tes dan selama proses kelas meeting nanti baru saya akan menggerakkan anak-anak. Saya matangkan dulu tim saya baik dari tim guru dan tim siswa sehingga di semester 2 nanti program ini bisa berjalan. Kemudian Pak Deva, apa komitmen Pak Deva terhadap rencana yang sudah Pak Deva buat? Komitmen saya ya semoga acara ini, kegiatan ini bisa berjalan dulu. Saya mengambil komitmen dari diri sendiri, kemudian dari teman-teman juga, dari siswa. Ternyata mereka juga punya komitmen yang sama. Saya yakin setiap orang itu pasti punya komitmen terkait dengan kesehatan. Dari sana saya bisa masuk sebagai tim dari sekolah yang mengusulkan programnya, sehingga tujuan kita bersama itu bisa terwujud. Oke, berarti dari itu tadi siapa saja dan apa saja yang akan membantu tadi Pak Deva menjaga komitmen yang sudah dibuat tadi? Yang pertama itu kepala sekolah, karena untuk membuat tim itu saya butuh bantuan dari kepala sekolah. Kemudian dari rekan sejawat itu sangat ya, kalau saya bekerja sendiri kan juga lihat ya istilahnya, apalagi sekolah yang luasnya 4 hektar lebih ini. Dan yang berikutnya itu dukungan dari siswa. Dan yang tidak kalah penting itu dukungan dari tenaga kependidikan. Karena kita kan fokusnya untuk mengajar itu. Bagian yang amat atau pusat gurunya, ya mungkin boleh gurunya, tapi kan tidak semua. Oke, baiklah. Kemudian bagaimana Pak Deva melihat tindak lanjut dari kegiatan ini? Sekarang sudah mulai tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah prioritas yang nanti akan saya lakukan dan bagaimana untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu yang mungkin kurang pas. Oke, alhamdulillah. Baik Pak Deva, saya rasa cukup ya untuk percakapan kita kali ini. Semoga nanti Pak Deva bisa mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah dirancang Pak Deva, dan jangan lupa beri
beritahu saya nanti bagaimana hasilnya. Oke, gitu ya Pak Dewan. Terima kasih, Oke, Pak. ya, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mbak April, selamat siang. Selamat siang Pak Adi. Bagaimana kabarnya Mbak April sekarang? Alhamdulillah. Kan tadi kan Bu April sudah melakukan coaching kepada Pak Deva. Nah sekarang bagaimana perasaannya Bu April setelah melaksanakan coaching tersebut? Saya sih lega ya Pak Adi ya. Dalam arti yang saya lega bisa menjadi teman percakapan, teman coaching bagi Pak Deva, sehingga Pak Deva bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Deva hadapi. Saya senang mendengarnya. Terima kasih. Kemudian bagaimana Bu April menilai coaching yang telah terlaksana tadi? Kalau menurut saya Pak Adi, saya merasa sudah lebih baik lah dari sebelumnya, sehingga tadi pun pada saat coaching sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya lebih baik daripada coaching yang sudah pernah saya laksanakan. Kenapa Bu April bisa menilai seperti itu? Ya karena saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pak Deva tadi lebih banyak, bisa lebih bervariasi gitu daripada coaching yang sebelumnya. Oke, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Pak Adi. Oke, menurut pengamatan saya yang telah terlaksana tadi, Bu April benar-benar sudah melaksanakan coaching dengan alat tirta yang sangat bagus. Ya, kemudian pada saat di bagian identifikasi yang pada awalnya ingin dipantau, itu memang di bagian identifikasi hasilnya bagus. Ya, kemudian pertanyaan yang terlontarnya pun juga semuanya berbobot. Bagaimana menurut Bu April atas pengamatan saya? Iya, saya senang sih Pak mendengar hasil pengamatan dari Pak Adi mengenai coaching yang sudah saya laksanakan tadi kepada Pak Deva. Oke, namun ada beberapa yang perlu dikembangkan. Iya. Jadi pada saat di alur tanggung jawab tadi Bu April itu masih kurang dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana menurut Bu April? Iya sih, saya tadi sebetulnya juga merasa seperti itu karena di bagian itu saya ternyata tadi terpleset ya, hampir seperti cenderung untuk mengarahkan, memberikan pendapat, akhirnya justru kurang maksimal di situ, bagian situ. Oke, untuk rencana tindak lanjut ke depannya, apa yang Bu April inginkan di rencana ke depannya? Yang jelas tetap selalu memperbaiki diri dalam proses coaching sesuai apa tadi masukan yang sudah diberikan oleh Pak Adi. Kemudian tentunya dari hasil coaching yang sudah terlaksana tadi, saya akan kembali mendiskusikan hasilnya dengan Pak Deva. Oh begitu. Oke. Dari diskusi kita hari ini Bu April, apa yang ada di bayangan Bu April mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa Bu April dalam coaching selanjutnya? Mungkin saya akan melakukan coaching lagi kepada rekan guru atau mungkin bisa juga kepada murid saya yang lain sesuai dengan kemampuan saya. Yang jelas untuk meningkatkan kemampuan saya itu tadi Pak. Kapan Bu April akan melaksanakan hal tersebut? Mungkin dalam waktu dekat ya akan saya coba, namun ya nanti juga melihat kembali situasi mungkin atau tidak saya mengajak rekan kerja secara langsung ataupun kepada
murid-murid saya untuk melakukan coaching. Jadi mungkin langkahnya melakukan pendekatan dulu terhadap mereka sehingga mereka bisa nyaman untuk bisa diajak berdiskusi. Oke, tadi Bu April itu hari ini coachingnya saya mengamati mengenai bagian identifikasi. Nah, kira-kira ada nggak kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Bu April? Masih sih Pak sebetulnya untuk kompetensi lain yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu. Misalnya dalam hal masih menyampaikan pertanyaan yang berbobot sebetulnya, cuman mungkin untuk menggali lagi di bagian yang rencana aksinya. Oh, jadi Bu April ingin kalau next coaching lagi ingin mengembangkan yang di rencana aksinya ya? Iya. Oke, kira-kira yang bisa membantu Bu April dalam mengembangkan itu siapa? Mungkin bisa rekan sejawat yang lebih senior ataupun mungkin dengan ibu kepala sekolah mungkin bisa nanti. Oke, cukup ya Bu untuk diskusi kita hari ini. Ya semoga nanti kedepannya untuk di coaching selanjutnya Bu April bisa lebih baik dalam kegiatan rencana aksinya tadi. Ya, terima kasih loh Pak Adi sudah mau berkenan menjadi supervisor bagi saya sehingga semoga dengan seperti ini kemampuan saya dalam melakukan coaching bisa lebih meningkat daripada sebelumnya. Oke, sama-sama.